Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Husinuddin juga rekan Pak Srifar ini adalah sebagai pembuka dari yang kami sampaikan di belakang. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya sama dengan rekan-rekannya, itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simple saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Dan perkenalkan, nama saya Rismon Hasilan Janipar, ya, terlapor juga. Jadi di sini kita akan tadi menjelaskan kepada pihak dari hak asasi manusia, ya, Komisi Hak Asasi Manusia, bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji kita memiliki hak untuk bersuara, bahwa karena kita sebagai peneliti yang independen, kami ya tidak bias, artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Ya, kalau kita ingin sebenarnya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan, justru ya lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai oleh penguasa. Jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis, ya. Jadi outputnya hanya ada dua, bahwa outputnya itu autentik atau fake. Nah, kebetulan ya kajian saya, ya, terutama, dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak, ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso, jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu, gitu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam, ya, bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word, ya, dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga, ya, digital font Times New Roman itu oleh Adobe. Ya. Mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama, ya, bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal, ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT), itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin, ya, di MIT saja masih menggunakan IBM Electric Typewriter, tetapi Joko Widodo pada tahun 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, ya, secara teknologi hardware maupun software, ya, itu terkait dengan PPI maupun DPI. PPI itu pixel per inci, DPI itu dots per inci, maka bisa kita telaah lagi bahwa
pengesahan Joko Widodo itu menggunakan kerapatan piksel atau dots per inci yang sudah lebih dari 96 dots per inci yang hanya ada di versi XP ya sekitar tahun 2004-2005. Kalau kita lihat kerapatan dari kajian ilmiah dan bisa diperdebatkan, diseminarkan. Ada apa yang dinamakan dengan bias atau kebencian atau tendensi untuk mencemarkan nama baik gitu. Terima kasih. Dr. Diva, silakan. Ya, baik. Saya Dr. Diva dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami. Karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakpastian posisi kami, pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini, melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional. Dan kami tidak akan berdiam diri karena marwah kami sebagai ilmuwan adalah menjaga kebenaran, dan kebenaran itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran adalah fondasi yang paling penting bagi negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Baik, saya sebelum itu Bapak Ibu sekalian, dalam hukum itu ada teori hukum yang benar istilah notoire patent notorious, yang artinya ini mengenai pengetahuan umum terhadap seorang yang suka berperilaku bersikap negatif. Negatif yang dimaksud itu adalah melanggar norma dan kaidah hukum. Melaporkan kami sebagai seorang advokat yang sedang dan meneliti tentang ijazah palsu atau diduga palsu, itu adalah sebuah sikap yang negatif ya. Karena pertama kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, terutama pasal 16 dan pasal 5 ya ayat 1. Tapi lebih daripada itu, sebagai seorang warga negara, memang negara menginginkan bantuan kepada masyarakat untuk melakukan penegakan hukum. Hal tersebut ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan semua turunannya.
Anda bisa melihat dan memantau dari pasal 108 KUHP, kemudian Anda lihat di Undang-Undang Sipdinax, ya, kemudian undang-undang turunan yang banyak, mengapa dibentuk Kompolnas, mengapa dibentuk Kompoljak dan segala macam. Ada semua. Bahkan dalam hal KPK, mereka membentuk PP nomor 43 ya, di mana rakyat itu diatur soal bagaimana cara melaporkan jika terjadi suatu tindak pidana, bahkan diberi hadiah, ya. Yang kami lakukan, kami tidak meminta hadiah. Kami lakukan suatu penegakan hukum yang sedemikian teratur ya dari awal dari sejak tahun 2022 ya, dimulai dengan perkara Bambang Trimulyono dan Gus Nur, kemudian lanjut perkara tersebut diubah oleh mereka menjadi pidana. Kami kemudian melakukan laporan kembali, gugatan kembali di PN Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610 dan sebagainya. Bahkan keputusasaan kami untuk menegakkan itu sampai pada laporan kami ya berupa Dumas yang diterima oleh Bareskrim dengan pada tanggal 9 Desember 2024 ya. Dan ini tidak dilakukan suatu katakanlah penggalian lebih jauh hingga datangnya laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Ya, nah oleh karena itu kehadiran kami kemari ingin memberikan suatu perimbangan kepada masyarakat bangsa Indonesia agar ikut memantau bahwa sesungguhnya Komnas HAM itu ya dibentuk untuk mengembangkan suatu kondusif ya, kondisi yang kondusif penegakan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, ya, kemudian Deklarasi PBB serta Human Rights, ya. Semua itu ada di dalam itu semua. Nah, oleh karena itu kami datang kemari memastikan usaha kami ini tidak bisa dikriminalisasi, ya. Demikian yang sampaikan agar kiranya Veiter Notorious itu tidak terus-terusan mengganggu bangsa ini. Kami mengatakan dan menyerukan sudah waktunya ya, jangan sampai Anda pada saat menjadi presiden Anda terus membuat susah rakyat, dan setelah Anda tidak lagi menjadi presiden, Anda terus menjadi musuh presiden ataupun rakyat itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, semoga berguna bagi bangsa Indonesia. Amin. Lupa dia dikira punya sendiri. Ya, pertama tentu saja kami datang ke Komnas HAM ya, untuk memulihkan upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka untuk merendahkan hak asasi manusia melalui proses yang kita sebut dengan kriminalisasi. Komnas HAM itu sesuai dengan bahwa apa yang dilakukan ini dua jalur saintifik untuk mengkaji tentang status ijazah Joko Widodo, dan yang kedua adalah jalur hukum yang dilakukan untuk penelaahan sampai kepada adanya kepastian hukum. Dan atas kepastian hukum itu jika terjadi pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi hukum. Saya kira di dua jalur itu. Dan konteks kajian saintifik yang dilakukan oleh beberapa yang kemudian dilaporkan, maka itu adalah satu musibah besar kalau sampai dikenakan sanksi. Suatu kebebasan ekspresi, kebebasan untuk mengkaji sesuatu dokumen melalui jalur saintifik, kemudian juga saintifik atau science itu adalah alat untuk menyehatkan. How to heal by science. Ilmu pengetahuan menyehatkan. Negeri ini sakit. Gitu. Negeri ini sedang menghadapi krisis, gitu, mentalitas yang rusak, maka ilmu pengetahuan ingin meluruskan. Konteks objeknya sekarang adalah kaitan dengan ijazah itu. Kemudian konteks hukumnya tadi diduga ijazah ini palsu. Kita teliti benar enggak? Makanya tadi disampaikan oleh Bu Kurnia, mulai prosesnya dari pengadilan perdata, pengadilan pidana, pendampingan, masuk lagi ke perdata, masuk lagi ke pidana, kemudian ke UGM langsung, kemudian juga ke Solo, ke rumahnya Pak Jokowi. Itu untuk mencari kebenaran material. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Nanti tengah proses begitu, kita dilaporkan pencemaran nama baik. Dilaporkan fitnah. Ini kriminalisasi, ini hukum menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu dalam pertarungan seperti ini, kita juga menilai ada penginjak-injakan hak asasi manusia. Gitu.
Maka itulah kita melapor kepada lembaga yang memiliki kompetensi untuk melindungi hak asasi manusia. Itu harapannya. Yang jelas bahwa ini bukan mengeluh, ini bukan curhat, ini bukan semata-mata kami merasa lemah. Tidak, ini adalah bagian perjuangan untuk kepentingan bukan kita-kita. Ini aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, untuk martabat kita sendiri. Oleh karena itu, kita akan terus berjuang menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan segala kezaliman atau upaya-upaya penindasan yang dilakukan oleh mereka, termasuk oleh Joko Widodo, kita akan lawan. Dan kita akan runtuhkan demi kebenaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Allahu Akbar. Oke, langsung ke Sentara.